Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisa perancangan sistem informasi akuntansi berjudul persediaan toko kako berbasis web. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Amarki Junior. Yang kedua, Agung Dwi Harsanto. Yang ketiga, Jonathan Arwi Firosran. Dan yang keempat, Jens Rivaldi. Sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Pertama ada wawancara atau interview. Yang kedua ada pengamatan langsung atau observasi. Yang ketiga ada studi pustaka. Lalu ada metode pengembangan software. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Yang kedua ada desain. Yang ketiga ada verifikasi. Yang keempat ada pemeliharaan. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Toko Kako Fashion adalah toko yang bergerak di bidang penjualan pakaian yang didirikan sejak Maret 2019. Perusahaan ini terletak di Jakarta dan dikelola sendiri oleh Ibu Pipit selaku pemilik. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik yang bertugas memimpin perusahaan, menentukan pengambilan keputusan pada perusahaan, menerima dan melihat laporan keuangan, mencari supplier, melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas barang dan mengecek kelengkapan dokumen pembelian, lalu memastikan sistem pada perusahaan berjalan dengan baik. Yang kedua ada admin, yang bertugas menjalankan atau melakukan pencatatan keluar masuk barang dari supplier dan memberi laporan kepada pemilik toko. Lalu di sini ada proses bisnis sistem berjalan. Sistem berjalan dari pencatatan persediaan toko Kako Fashion, dimulai dari pemilik membeli barang dagang, lalu penjaga toko mencatat persediaan yang dibeli oleh pemilik dari supplier sebagai transaksi barang masuk. Kemudian penjaga toko mengelompokkan barang dagang sesuai jenis dan stok awal masing-masing barang dagang, dan penjaga toko langsung mencatat perubahan stok setiap terjadinya transaksi barang keluar. Di setiap akhir bulan, penjaga toko menghitung kembali stok persediaan barang dan mencatat penyesuaiannya. Activity diagram sistem berjalan. Jadi seperti yang kalian lihat di tabel ini namanya activity diagram, yang dimana sebuah diagram yang menggambarkan workflow atau disebut juga aliran kerja pada suatu proses bisnis atau sistem. Ya, jadi seperti menggambarkan aliran kerja yang seperti kalian lihat ini ada beberapa tabel. Ada kolom penjaga toko, pemilik, dan pemasok. Yang dimulai dari penjaga toko, yang dimana si penjaga toko itu mengecek persediaan barang. Setelah itu membuat catatan persediaan barang yang harus dibeli. Lalu menyerahkan catatan permintaan barang kepada pemilik, dan pemilik pun menerimanya. Dan juga selain pemilik, catatannya itu juga diterima oleh si pemasok. Lalu dari si pemasok akan menyerahkan barang tersebut yang diminta dan dilampirkan sebuah faktur. Lalu dikirimkan lagi kepada penjaga toko, dan penjaga toko pun menerima barang dan faktur tersebut dari si pemasok. Setelah itu, setelah menerima barang dan fakturnya, si penjaga toko akan mencatat stok penjualan barang. Dan laporan tersebut diserahkan kepada si pemilik, dan pemilik pun menerima dan finish. Jadi activity diagram ini hanya diagram sekilas menggambarkan workflow atau aliran kerja pada suatu program. Dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan di sini dinamakan faktur, yang dimana berfungsi sebagai bukti pembelian barang dagang, yang dimana sumbernya dari pemasok dan ditujukan kepada penjaga toko. Bentuk medianya adalah kertas dan jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya
setiap ada penerimaan barang. Adapun bentuk dokumennya F01. Dokumen keluaran. Nama dokumen keluarannya stok persediaan. Fungsinya sebagai mencatat setiap pengeluaran barang melalui penjualan. Adapun sumbernya dari penjaga toko atau admin dan ditujukan kepada pemilik toko. Adapun bentuk medianya adalah kertas. Jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya terjadi setiap ada penjualan barang. Bentuk dokumennya T.01. Permasalahan pokok. Pencatatan proses bisnis yang masih manual, yaitu dicatat proses bisnis di dalam satu buku, sehingga tidak dapat mengetahui dengan jelas data barang masuk dan barang keluar, sehingga sering terjadi kesalahan. Adanya keterlambatan informasi dalam pembuatan laporan, sehingga untuk penyajian data memerlukan waktu yang cukup lama atau tidak efisien. Pemecahan masalah. Dibuatnya suatu sistem usulan komputerisasi berbasis UI aplikasi bernama DWM. Sistem ini terdiri dari master data, transaksi, laporan, jurnal, dan utility, di mana aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam penyimpanan data, transaksi, maupun pembuatan laporan. Dibuatnya suatu sistem usulan dalam pembuatan laporan sehingga lebih efektif, dan kesalahan nilai kemungkinan sangat kecil karena penggunaan media komputer sebagai alat bantu dalam pemrosesan data sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Ya, ini adalah use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling terhubung antara aktor dan sistem. Di sini ada login, di dalam login ada username dan password, ini di input. Kemudian masuk ke halaman utama. Di sini ada master data, transaksi, penyesuaian, dan laporan. Di dalam master data ada data supplier dan data barang, ini untuk menginput kedua data tersebut. Di dalam transaksi ada barang masuk dan barang keluar. Ini juga untuk memasukkan kedua transaksi tersebut. Di dalam penyesuaian ada barang hilang dan barang lebih. Ini untuk menyesuaikan transaksi di akhir periode kalau misalkan ada barang yang hilang atau barang lebih yang tidak terhitung. Kemudian ke laporan, di sini ada persediaan. Fungsinya adalah untuk mencetak laporan persediaan di akhir periode untuk diserahkan ke pemilik toko. Activity login. Admin membuka program dan sistem pun akan menampilkan tampilan login button. Setelah menampilkan tampilan login button, sistem pun akan menampilkan tampilan username dan password. Admin pun memasukkan username dan password. Apabila username dan password itu salah, sistem pun akan memprosesnya dan kembali ke tampilan login button. Apabila username dan password admin masukkan itu benar, sistem pun akan memprosesnya dan menampilkan menu home. Dan admin pun masuk ke menu home dan selesai. Activity menu home. Admin mengakses menu home dan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan menu home. Di tampilan menu home itu sendiri terdapat master data, transaksi, penyesuaian, dan laporan. Apabila sudah selesai, admin tinggal pilih keluar dan sistem pun akan memprosesnya keluar dari sistem dan selesai. Activity data supplier. Admin memilih master data. Setelah memilih menu master data, akan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan menu master data. Setelah menampilkan menu master data, admin dapat memilih menu data supplier dan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan data supplier. Di tampilan data supplier itu sendiri, ada dua pilihan, tambah data supplier dan cari kode data supplier. Apabila admin ingin cari kode data supplier, admin tinggal pilih cari kode data supplier dan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan data supplier. Di tampilan data supplier itu sendiri terdapat dua pilihan, edit dan hapus.
Admin kalau ingin hapus, tinggal pilih hapus dan selesai. Apabila admin ingin edit data supplier, admin tinggal pilih edit. Di pilihan edit itu sendiri terdapat dua pilihan, ya atau batal. Kalau ingin membatalkan edit data supplier, admin tinggal pilih batal dan selesai. Apabila admin ingin melanjutkan edit data supplier, admin tinggal pilih ya. Setelah pilih ya, admin pun tinggal mengedit data supplier dan sistem pun akan memproses ya. Setelah diproses oleh sistem, akan memperbarui data supplier. Setelah diperbarui data supplier oleh sistem, admin tinggal pilih simpan dan sistem pun akan menyimpannya. Setelah disimpan dan selesai, itu untuk bagian cari kode data supplier. Kalau untuk tambahkan data supplier, admin tinggal pilih tambah data supplier dan masukkan ID nama, alamat, dan supplier dan diproses oleh sistem. Setelah diproses oleh sistem, akan memperbarui data. Setelah memperbarui data, sistem pun akan menyimpannya. Dan apabila admin ingin menyimpannya, admin tinggal klik simpan dan diproses oleh sistem dan selesai. Activity data barang. Admin memilih menu master data dan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan menu master data. Setelah menampilkan menu master data, admin dapat memilih menu data barang. Setelah memilih menu data barang, akan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan data barang. Di tampilan data barang itu sendiri terdapat dua pilihan, tambah data barang dan cari kode data barang. Apabila admin ingin cari kode data barang, admin tinggal pilih cari kode data barang dan diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan data barang. Di tampilan data barang tersebut ada dua pilihan, edit dan hapus. Kalau admin ingin hapus data barang, admin tinggal pilih hapus dan selesai. Itu untuk bagian hapus ya. Kalau untuk bagian edit ya, admin tinggal pilih edit. Setelah pilih edit, itu terdapat dua pilihan, ya atau batal. Kalau ingin membatalkan edit data barang, admin tinggal pilih batal dan selesai. Kalau admin ingin melanjutkan, admin tinggal pilih ya dan mengedit data barang. Setelah edit data barang, akan diproses oleh sistem. Sistem pun akan memperbarui data barang. Dan admin pun akan menyimpannya kalau ingin menyimpan. Dan sistem pun akan memprosesnya dan selesai. Itu untuk bagian cari kode data barang. Kalau untuk bagian tambah data barang, admin tinggal pilih tambah data barang dan masukkan ID nama, alamat, supplier. Setelah masukkan ID nama, alamat, dan supplier, akan diproses oleh sistem. Sistem pun akan memperbarui data. Setelah memperbarui data, kalau ingin disimpan datanya, tinggal pilih simpan dan sistem pun akan memprosesnya dan selesai. Berikutnya adalah IRD atau kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Jadi IRD ini sebuah tools yang dimana digunakan untuk memodelkan sebuah entitas yang dihubungkan dengan entitas lainnya dengan relasi. Dimana di entitas ini
digambarkan dalam bangunan persegi panjang, sementara untuk relasinya dalam bentuk belak ketupat. Dan setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Lalu semuanya itu disusun secara abstrak atau acak, atau disebut juga konseptual. Dan ERD ini juga arti lainnya sebagai teknik pendekatan suatu hubungan antara entitas dengan entitas lainnya. Sebagai contohnya di sini ada persediaan, yang dimana persediaan ini memiliki atribut terdiri dari kode persediaan, yang dimana di sini ada tanda garis bawah yang merupakan tanda kalau atribut kode persediaan ini adalah primary key. Setelah itu ada nama barang, stok persediaan, total persediaan, dan HPP. Dan dimana kalau di persediaan itu ada yang namanya barang, dan untuk menghubungkannya menggunakan relasi yang namanya memiliki. Dan di barang pun juga ada atribut seperti nama barang, yang dimana nama barang ini merupakan primary key, maka dikasih garis bawah, ada stok, ada harga, dan total. Begitu pula juga seperti entitas-entitas lainnya. Lalu kita masuk ke bagian Logical Record Structure atau biasa disebut LRS. Yang pertama ada entitas user yang memiliki atribut username sebagai primary key. Primary key di sini adalah atribut kunci. Lalu yang kedua ada hak akses. Yang ketiga ada pass. Lalu yang kedua ada barang. Yang primary key-nya adalah nama barang. Lalu stok, harga, total. Yang ketiga ada supplier. Primary key-nya adalah kode supplier, lalu nama supplier, alamat, telepon. Yang keempat ada barang lebih. Di sini primary key-nya ada nomor lebih. Lalu ada juga virgin key. Virgin key ini adalah perwakilan atribut kunci dari setiap entitas atau tabel ini. Virgin key-nya adalah username, lalu ada lagi virgin key-nya nama barang, lalu keterangan lebih, jumlah lebih, total lebih. Lalu yang kelima di sini ada barang masuk. Primary key-nya adalah nomor masuk, lalu virgin key-nya adalah username, lalu ada lagi virgin key-nya kode supplier, lalu tanggal masuk, total masuk. Lalu ada entitas detail masuk yang memiliki virgin key nomor masuk. Nomor masuk ini kita ambil dari barang masuk. Lalu ada nama barang yang kita ambil dari tampil barang. Lalu ada jumlah masuk, harga masuk. Lalu ada barang keluar, nomor keluar sebagai primary key. Di sini ada virgin key, username. Username kita ambil dari tampil user. Lalu ada nama barang, kita ambil dari tabel barang. Lalu ada tanggal keluar, jumlah keluar, harga keluar, lalu total keluar. Lalu selanjutnya ada barang hilang. Di sini ada nomor hilang sebagai primary key. Lalu virgin key-nya adalah username. Lalu ada lagi virgin key-nya nama barang. Lalu ada keterangan lebih, jumlah lebih, total lebih. Di sini ada persediaan yang memiliki primary key, kode persediaan. Lalu nama barang sebagai virgin key yang kita ambil dari tabel barang. Lalu stok akhir, HPP, dan juga total persediaan. Kelas diagram terdapat tabel user, tabel barang masuk, tabel supplier, tabel barang hilang, tabel persediaan, tabel detail masuk, tabel barang keluar, dan tabel barang lebih. Di bagian tabel user terdapat atribut username, hak akses, dan password. Di operasi sistem user
terdapat batal sama dengan void, cari sama dengan void, edit sama dengan void, hapus sama dengan void, sistem sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Di tabel barang terdapat atribut nama barang sama dengan varchar, stok sama dengan double, harga sama dengan double, total sama dengan double. Di operasi sistem tabel barang terdapat batal sama dengan void, cari sama dengan void, edit sama dengan void, hapus sama dengan void, keluar sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Setelah tabel barang menuju ke detail masuk, ada atribut nom masuk sama dengan varchar, nama barang sama dengan varchar, jumlah masuk sama dengan double, harga masuk sama dengan double. Dari detail masuk menuju ke tabel barang masuk, ada atribut tabel barang masuk terdapat nom masuk sama dengan varchar, kode supplier sama dengan varchar, total masuk sama dengan double, dan memiliki operasi sistem ya. Ada batal sama dengan void, keluar sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Habis dari tabel barang masuk, ada tabel supplier. Di tabel supplier ini terdapat atribut kode supplier sama dengan varchar, nama supplier sama dengan varchar, alamat sama dengan teks, telepon sama dengan varchar. Di operasi sistem tabel supplier terdiri dari batal sama dengan void, cari sama dengan void, edit sama dengan void, keluar sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Ada tabel barang hilang. Tabel barang hilang ini ada atribut. Atribut ya terdiri dari hilang sama dengan varchar, nama barang sama dengan varchar, keterangan hilang sama dengan teks, jumlah hilang sama dengan double, total hilang sama dengan double, dan memiliki operasi sistem. Operasi sistem barang hilang terdapat batal sama dengan void, keluar sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Ada tabel persediaan. Tabel persediaan ini memiliki atribut. Atributnya terdiri dari kode persediaan sama dengan varchar, nama barang sama dengan varchar, stok akhir sama dengan double, HPP sama dengan double, total persediaan sama dengan double. Di tabel barang lebih memiliki atribut. Atribut barang lebih terdapat nol lebih sama dengan varchar, nama barang sama dengan varchar, keterangan lebih sama dengan teks, jumlah lebih sama dengan double, dan total lebih sama dengan double. Di barang lebih ini memiliki operasi sistem. Operasi sistem tabel barang lebih ini terdapat batal sama dengan void, keluar sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Tabel barang keluar memiliki atribut. Terdapat no keluar sama dengan varchar, nama barang sama dengan varchar, tanggal keluar sama dengan date, jumlah keluar sama dengan double, harga keluar sama dengan double, total keluar sama dengan double. Dan
Tabel barang keluar ini memiliki operasi sistem. Terdapat batal sama dengan void, cari sama dengan void, edit sama dengan void, hapus sama dengan void, keluar sama dengan void, simpan sama dengan void, tambah sama dengan void. Itu adalah kelas diagram. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini adalah kelakuan suatu objek kepada use case yang mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan pesan yang diterima antar objek. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa simbol yang terdiri dari aktor, boundary class, ada control class, dan ada entity class. Nah, yang pertama dari sini ada boundary class. Lingkaran ini berisi kumpulan kelas-kelas yang akan menjadi interface atau interaksi terhadap satu atau lebih aktor dari sistem. Selanjutnya ada control class, yang dimana di lingkaran ini berisikan kumpulan objek-objek logika aplikasi yang tidak bertanggung jawab kepada entitas. Dan di sini ada yang namanya entity class, di mana entity class ini berisikan kumpulan entitas-entitas yang dimana akan menjadi suatu gambaran awal dan mendeskripsikan sebagai menyusun suatu data, suatu basis data. Kemudian di sini ada garis panah ke kanan ya. Nah, garis panah ke kanan ini disebut object message, yang dimana mengisyaratkan suatu pesan atau hubungan antar objek yang menggambarkan urutan kejadian yang terjadi secara urut. Sedangkan arah panah yang terbalik seperti ini sama object message, tapi namanya di sini adalah message to self, yang dimana dia menggambarkan atau mengisyaratkan pesan atau hubungan suatu objek itu sendiri yang menggambarkan urutan kejadian yang terjadi. Seperti di sini contohnya adalah sequence diagram supplier, yang dimana di aktor di sini akan membuat sebuah from supplier yang terdiri beberapa entitas seperti kode supplier, nama supplier, alamat, telepon. Nanti kalau sudah akan disimpan atau dibatalkan. Atau juga kalau setelah dibuat, si aktor juga bisa memilih aksi seperti edit atau hapus. Selanjutnya sama, bedanya di sini adalah sequence barang. Yang membedakan di sini adalah ada tabel kotak yang bernama ALT, yang dimana di sini mengisyaratkan suatu pernyataan, yang dimana jika si aktor tersebut memasukkan suatu barang dengan nama yang sama, maka akan menampilkan sebuah pesan dari sistem, nama barang tersebut sudah ada. Dan jika kalau misalkan si aktor tersebut memasukkan nama barang yang belum ada sebelumnya, maka sistem akan melanjutkan untuk menyuruhkan si aktor tersebut memasukkan nama barang yang baru, lalu stok, harga, dan total. Setelah semua entitas baru tersebut dimasukkan, si aktor akan menyimpan atau batal. Ataupun jika sudah ada data barangnya, si aktor juga memiliki aksi di sini, yaitu untuk mengedit atau menghapus setelah itu keluar. Berikut merupakan development diagram, yaitu sebuah model diagram yang mengarahkan artefak-artefak ke dalam bentuk node. Ya, di sini ada database dengan server MySQL, namanya database persediaan, DB persediaan. Modelnya adalah NetBeans 8.1 dan Davis-nya program persediaan itu sendiri. Berikutnya ada code generation,
Ini adalah contoh configuration dari from supplier. Di sini adalah contoh setter dan getternya. Di sini ada private string, kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Ini digunakan untuk mengambil dan men-set variabel-variabel tersebut ke dalam database. Di sini ada spesifikasi hardware dan software. Sistemnya Windows 10 64 bit, prosesor, RAM, hard disk, monitor, keyboardnya ada di sini, dan ini merupakan spesifikasi yang disarankan. Kalau untuk minimalnya untuk RAM 2 GB dan DDR3 juga bisa. Untuk hard disknya 500 GB juga bisa, tapi untuk disarankannya seperti ini. Untuk bahasa programming NetBeans IDE 8.2 atau 8.1. Untuk servernya XAMPP, untuk databasenya MySQL. Ya, sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Dan kalau ingin bertanya silakan.